Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan UJM Teknik. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari fotosensor ya. Fotosensor yang tipe NPN. Nah, tipe NPN ini dia memberi signal negatif ya, negatif, positif, negatif. Berarti ini sinyalnya sinyal negatif. Nah, pada video kali ini yang akan kita bahas adalah fotosensor dari merek Autonic ya. Nah, Autonic ya, kelihatan ya. Ini tipenya nih BJ1M DDT ya. Ini BJ1M DDT, ini tipe NPN ya. NPN 24 volt, 12 sampai 24 volt ya. 12 juga masih bisa hidup ini. Saya pernah ngetes, pernah dicoba di 12 volt sampai 24 volt. Nah, cuman efektifnya di 24 volt ini ya. 24 volt. Ini tipenya NPN ya, NPN. Nah, dia mengeluarkan sinyal negatif ya dari fotosensor ini. Nah, di sini ada 3 kabel dia, terdiri dari 3 kabel, 3 kabel. Nah, di sini ada 3 kabel. Nah, ini 3 kabel, ada warna coklat, warna hitam, sama warna biru ya. Ini coklat itu adalah positif ya. Ini coklat adalah positif dan yang hitam adalah signal, yang biru adalah negatif ya. Bagaimana cara kerjanya? Nah, nanti kita akan tes di trainer kit ini ya. Nah, ini kalau yang belum melihat trainer kit ini, lihat di cara kerja dan fungsi relay ya. Nah, di situ skemanya ada nih kalau mau buat ini ya. Di situ diperlihatkan ada. Nah, kita akan lanjutkan. Nah, apa aja yang ada di fotosensor itu? Nah, fotosensor untuk tipe yang Autonic ini, Autonic BJ1M DDT ya. Ini ada pengaturannya di sini nih. Nah, di sini ada min dan max, minimum maksimum. Nah, ini minimum maksimum ini adalah setelan dari jangkauan sensor ini ya. Dia bisa sampai berapa meter gitu. Nah, itu setiap sensor beda-beda ya. Untuk yang ini misalkan sampai 1 meter atau sampai 2 meter gitu ya. Sampai 2 meter tapi menggunakan reflektor seperti itu, reflektor atau cermin ya. Dia ada ininya, bisa menggunakan reflektor. Nah, sedangkan untuk yang bawahnya, nah di sini ada D sama L ya. Nah, D sama L itu berbeda ya fungsinya ya. Nah, ketika di posisi di L, nah ini jadi ketika si sensor ini diberi arus ya, si sensor ini diberi arus, fotosensor ini diberi arus, nah maka si relay itu tidak akan berfungsi ya. Nah, namun akan berfungsi ketika ada objek yang lewat. Nah, objek yang lewat, nah baru dia berfungsi. Itu ketika disetting di posisi L. Nah, ketika yang di posisi D, nah posisi D itu, maka ketika sensor ini terhubung dengan plus sama min, ya, ketika terhubung arus, maka dia secara otomatis akan langsung menghidupkan relay. Nah, namun ketika ada objek lewat, nah ini relay ini akan si sensor ini akan mati dengan menandakan relaynya yang mati gitu kan, gitu, seperti itu ya. Itulah fungsi dari D sama L ya. Ini minimum maksimum ya. Ini untuk jangkauan sensor berapa dia, cuman dia nggak menyebar, nggak seperti ini ya, sensor apa namanya, sensor gerak ya. Kalau sensor gerak kan dia ada sudutnya ya, berapa derajat gitu. Nah, kalau yang ini nggak ada nih. Kalau ini dia lurus ya, tembakannya lurus, dia lurus ke depan. Nah, ini nih dari sini nih ya. Nah, kita akan coba hubungkan ya, kita hubungkan ke ini nih, sumber arus ya, plus min. Nah, kita akan hubungkan ke relay. Apa yang akan terjadi ya ketika di posisi settingan di D sama di L ya. Nah, ini kelihatan. Nah, nanti kita akan cek, kita akan hubungkan dulu ya. Hubungkan, jangan lupa yang coklat adalah yang plus, warna kabel coklat, yang biru adalah yang min, dan yang hitam adalah signal. Oke, kita akan sambungkan dulu. Nah, untuk P24-nya kita sambungkan dulu, yaitu relay 1 pin 14 ke TB2 atau terminal blok 2 pin 22. Dan yang selanjutnya yaitu P24 S1, berarti kan P24 sensor 1. Nah, ini yang kabar yang warna coklat ya.
kita hubungkan ke TB2 pin 22 ya, itu sama ya. Jadi arus positifnya itu standby. Nah, untuk yang N24 kita lihat N24-nya yaitu TB1 pin 21 kita tarik ke S1 kabel warna biru ya. Jadi sensor 1 kabel warna biru. Nah, ini terhubung. Nah, setelah terhubung, kita lanjutkan ke kabel ID1 yaitu kabel ID1 S1 warna hitam ya. S1 warna hitam kita hubungkan ke R1 pin 13 ya. Kabel ID2 yaitu R1 pin 13 ke TB3 pin 1. Ini sebagai sinyalnya ya, nanti ya, ini sinyalnya udah masuk seperti itu. Nah, untuk yang nomor 3 yaitu TB1 pin 14 kita hubungkan ke R1 pin 9. Nah, ini ke common ya, commonnya relay ini. Nah, lanjut ke kabel ID4 yaitu sebagai output atau dari NO dari relay ya. Jadi ketika relay itu aktif, ya ini yang akan hidup atau terhubung ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hubungkan R1 pin 5, kita hubungkan ke TB3 pin 2. Ya, di sini pin 2 itu berarti kabel lampu warna kuning. Nah, untuk yang kabel ID 5 yaitu R1 pin 1. Kita hubungkan ke TB3 pin 3. Ini kebetulan ini lampu warna hijau ya. Ini sebagai NC. Jadi ketika dia standby yang akan hidup itu warna hijau saja ya. Nah, baiklah, ini sensornya udah terhubung ya. Ini tipenya BJ1M DDT tuh, udah mulai kena tuh dia tuh. BJ1M DDT. Ya. Ini yang tipe NPN ya, NPN jangan lupa, bukan PNP ya. Nah, ketika sudah dihubungkan ya, di sini adalah min yang warna biru kabelnya, ya kan, yang warna biru, dan di sini adalah yang plus itu warnanya warna coklat, ya. Dan ini adalah signal. Nah, signal itu masuk ke relay pin 13 karena dia min kan ya, NPN tipenya. Nah, yang pin 14-nya kita hubungkan ke arus plus ya, standby terus ya, standby ini plusnya standby terus, sedangkan minnya dapat dari mana? Dapat dari signal sensor ini nih ya. Nah, dapat dari sinyal sensor yang ini ya. Ntar agak buram, kita lihat. Nah, ini settingan L ya, ini settingan L, lihat. Nah, ini L posisinya ya. Nah, ini garisnya nih, obengnya ini di sedang ya, nggak sampai maksimal nih ya. Kita lihat fungsi dari fotosensor ini dengan settingan L ya. Nah, relay dalam kondisi mati ya. Nah, kita akan coba masukkan objek ya, atau ketika ada objek yang terdeteksi. Nah, ya kan, dia akan menghidupkan relay ya, namun tidak holding atau tidak terkunci ya, seperti itu. Nah, jadi ini adalah fungsi dari fotosensor ya, fotosensor tuh. Nah, sekarang kita akan setting di posisi L ya, kita akan setting di posisi L, kita akan setting di posisi D. Nah, di posisi D. Nah, di posisi D secara otomatis dia akan hidup ya. Namun ketika ada objek, tuh, kebalikannya ya. Ini NC ya. Kalau kita bilang NC, jadi normally close dia. Ini kondisinya hidup, kita kan mati ya. Seperti itu. Tuh. Kebalikannya dari yang L tadi ya. Kalau yang L kan dia kondisi mati terus hidup. Nah, kalau ini hidup dulu baru ketika ada objek dia mati. Nah, untuk yang min max-nya ini jangkauannya ya, jangkauan ke depan gitu. Seperti itu. Oke. Jika ada yang ditanyakan silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Ini adalah
jenis fotosensor dengan merek Autonic ya. Autonic dengan tipe BJ1M-DDT, tipenya NPN. Nah, tapi jangan lupa untuk sensor ini tuh tipe yang seperti ini itu ada juga yang tipe PNP ya, positif negatif positif. Nah, artinya dia mengeluarkan signal itu adalah signal positif. Nah, bagaimana caranya ketika dapat ya tipe PNP. Nah, untuk yang tipe PNP tinggal dibalik saja. Di sini ya nih, ini P24 nih. Plus nih kabel warna merah ya. Ya, ini yang minnya yang standby. Nanti minnya kita sambungkan dulu ke yang sini. Power supply yang arus min ya, arus negatif. Nah, yang plusnya yang P24 ini adalah keluaran dari ini ya, kalau untuk tipe PNP ya, itu perbedaannya aja, cuman itu aja ya. Nah, ini yang sering ditemukan itu yang tipe NPN, tapi tergantung juga ya. Nah, di peralatan yang ada di mesin, entah dia menggunakan negatif atau positif tembakannya. Jadi harus disesuaikan, jangan sampai salah ya, jangan sampai kebalik gitu. Nah, caranya ya lihat di manual booknya. Ini setiap ini tuh ada manual booknya, setiap sensor ini. Kalau beli baru ada manual booknya. Kalau nggak ada bisa di searching di Google, lihat di datasheetnya ya. Apakah tipe sensor ini tipe NPN atau tipe PNP ya. Terus arusnya juga bisa sampai berapa volt gitu kan. DC-nya DC 24, apakah 48 gitu kan, seperti itu. Tapi yang sering ditemukan yang terhubung dengan PLC itu adalah tipe yang seperti ini ya. Oke, sekian pada video kali ini. Jika ada yang ditanyakan silakan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.